saudara, hampir semua sahabat Nabi meninggalkan Nabi di kota Mekah, saudara. Andai kata Nabi kita pengecut, andai kata Nabi kita penakut, seperti dituduhkan oleh kaum sindik, seperti digambarkan oleh para kaum liberal, saudara, mestinya Nabi hijrah lebih dulu, saudara. Orang penakut itu nggak berani lari belakangan, orang penakut itu nggak berani pergi belakangan, orang penakut itu selalu berusaha lari lebih dulu dibandingkan yang lain. Betul? Betul. Bahkan nggak sampai di situ, kalau Nabi kita takut, saudara, mestinya orang-orang gagah seperti paman beliau Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib, seperti sahabat beliau Sayyidina Umar ibn Khattab, seperti sahabat yang lainnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini jagoan-jagoan kota Mekah, saudara. Kalau Nabi penakut, mestinya sahabatnya yang jagoan tadi jangan dikasih jalan, jangan disuruh hijrah, mestinya disuruh jagain Nabi, dampingin Nabi, jadi bodyguard Nabi, jadi penjaga Nabi, saudara. Tapi faktanya justru jagoan-jagoan sahabat Nabi yang ditakuti di kota Mekah, Nabi suruh berangkat duluan, saudara. Subhanallah. Begitu saya tanya, kalau begitu Nabi kita penakut tidak? Pengecut tidak? Jawab yang keempat, Nabi kita penakut tidak? Pengecut tidak? Apa Nabi hijrah karena takut? Tidak, saudara. Bahkan mari kita lihat lagi, saudara, bagaimana beraninya Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu datang izin dari Allah, beliau harus meninggalkan kota Mekah, saudara. Dapat perintah dari Allah, beliau harus segera berhijrah. Beliau berangkat bersama sahabatnya tercinta, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saudara. Yang menarik, putrinya sendiri, jantung hatinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang Nabi katakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian daripada diriku. Siapa mencintai Fatimah berarti dia mencintaiku. Siapa menyakiti Fatimah berarti dia menyakitiku. Fatimah, kecintaan Nabi, jantung hati Nabi, kesayangan Nabi, ditinggalkan di kota Mekah, saudara. Nabi bukan gak tahu resiko, saudara. Dengan Nabi melakukan hijrah, sementara orang kafir ingin membunuh Nabi. Kalau mereka tidak berhasil menangkap Nabi, tidak berhasil membunuh Nabi, kemarahan mereka bisa ditumpahkan kepada Fatimah Zahra. Mereka bisa tumpahkan kemarahan mereka kepada putri Nabi. Mereka bisa aniaya Fatimah, mereka bisa lekehkan Fatimah, mereka bisa ganggu Fatimah, mereka bisa bunuh Fatimah, saudara. Kenapa saudara Nabi harus tinggalkan putrinya? Saudara, di sini menunjukkan, Nabi menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan dakwah, Nabi siap untuk mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan putrinya, saudara, daripada harus mengorbankan umatnya, saudara. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Umatnya disuruh berangkat menabi, pergi. Jangan kau pikir akan aku, jangan kau pikirkan keluargaku, jangan kau pikirkan putri-putriku, jangan. Kalian berangkat. Subhanallah. Saya mau tanya, kalau sudah begitu Nabi kita penakut bukan? Penakut bukan? Apakah Nabi kita penakut? Apakah Nabi kita penakut? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi jangan sembarangan bilang Nabi itu lari, saudara. Hijrah itu bukan lari, saudara, bukan. Nanti kita lihat kenapa Nabi kita hijrah alaihi salatu wassalam. Bahkan gak sampai di situ, saudara, sepupu beliau yang beliau pelihara semenjak kecil, itu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, justru juga ditinggal oleh Nabi di kota Mekah, saudara. Enggak dikasih hijrah saat itu, saudara. Ditinggal di kota Mekah, saudara. Diberikan tugas oleh Nabi. Apa tugasnya? Kalau nanti Nabi meninggalkan kota Mekah, itu di rumah Nabi banyak barang titipan orang, saudara. Dipesan dulu Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ini barang milik si fulan, ini barang titipan si fulan, ini barang punya si Anu, nanti kau kembalikan satu-satu kepada yang punya. Subhanallah, saudara. Enggak, sahabatnya semua disuruh berangkat.
tapi keluarga sendiri, sepupu sendiri, bahkan putri sendiri tetap dipertahankan oleh Nabi di kota Mekah, saudara. Maka itu catat baik-baik, kalau Muhammad seorang penakut, saudara, mestinya Muhammad lari duluan, bukan pergi belakangan. Betul? Kayak zaman sekarang nih, kalau lagi ada huru hara, biasanya yang lari duluan saya tanya, prajurit atau jenderal? Ayo jawab. Yang lari duluan prajurit atau jenderal? Jenderal. Prajurit emang boleh lari? Nggak boleh, prajurit disuruh maju, lu maju, lu maju, maju. Jenderalnya lari pakai helikopter, betul? Ayo jujur, betul? Apa Nabi begitu, saudara? Enggak. Apa ada Nabi suruh tuh sahabatnya maju, 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 terus Nabi lari begitu? Enggak ada, saudara. Enggak ada. Umatnya disuruh berangkat duluan, berangkat kalian. Nabi belakangan, saudara. Begitu saya tanya, kalau begitu Nabi kita jantan tidak? Berani tidak? Bagus tidak? Cinta tidak kepada Nabi? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabi. Wadang bilang lagi karena Nabi nggak sabar, karena Nabi nggak sabar hijrah. Siapa bilang nggak sabar, saudara? Anda tahu, tatkala orang-orang kafir Quraisy datang membujuk Abu Thalib, datang menghasut Abu Thalib, saudara, supaya Abu Thalib jangan lagi melindungi Nabi, saudara. Dari mulai bujukan sampai kepada rayuan, sampai kepada ancaman-ancaman ke Abu Thalib supaya Abu Thalib tidak melindungi Nabi. Akhirnya terakhir, begitu Abu Thalib lihat, saudara, Masya Allah, keponakannya yang tercinta ditekan, diancam, tapi tetap Nabi berjuang, saudara. Akhirnya Abu Thalib menangis, saudara, menangis. Begitu Nabi lihat Abu Thalib menangis, saudara, Nabi tegur Abu Thalib, wahai pamanku, apa kau mulai goyah untuk melindungiku? Apa kau mulai goyah? Kau khawatir untuk menjagaku? Apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, aku cinta kepada engkau, aku sayang kepada engkau. Aku lihat perjuanganmu ini berat. Kau diancam, kau ditekan, kau diteror, kau mau dibunuh. Apa nggak ada cara lain supaya kau ini nggak ditekan oleh mereka? Abu Thalib minta Nabi pakailah cara lain. Bagaimana caranya supaya Nabi ini nggak ditekan, nggak diteror, saudara? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Thalib? Ya ammi ya Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, itu segala bentuk ancaman, segala bentuk teror, itu segala bentuk beban-beban dakwah, saudara, yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu kecil semuanya. Kulli Quraisy, katakan kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut, hei pamanku, apa yang harus dikatakan? La wada'atis samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruqa hadzal amr wallahi ma fa'altu. Hei pamanku, kecil itu beban yang mereka bebankan di pundakku, dengan tekanan, dengan teror, dengan ancaman. Andai kata mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, ditaruh beban yang begitu berat supaya aku tinggalkan daripada kewajiban dakwah ini, wallahi demi Allah ma fa'altu, tidak akan pernah aku lakukan. Takbir. Baru beban caci maki, hinaan, kata Nabi kecil. Baru beban teror, ancaman, kecil. Ambil matahari, ambil bulan yang begitu berat, taruh di pundak Nabi, saudara. Tetap Nabi tidak akan bergeser untuk menegakkan Islam dan menyebarkan dakwah Islam. Nah, kalau begitu saya tanya, kalau gitu Nabi sabar tidak? Jawab yang keempat, Nabi sabar tidak? Nabi tegar tidak? Nabi tabah tidak? Takbir. Sallu ala Nabi.